Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya minta waktunya sebentar untuk saya presentasikan pengalaman saya di dalam PKG, karena ini adalah tugas akhir saya, karena saya melakukan PKG itu selama kurang lebih 3 bulan. Sudah saya tatap muka kemarin dan berakhir hari ini tadi. Dan di akhir pembelajaran saya nanti akan ada yang namanya tindak lanjut untuk anggota PKG, khusus untuk guru PJOK. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi PKG kelas 2 angkatan 1 2024 di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, ya. Jadi rencana tindak lanjut saya adalah senam sehat. Senam sehat. Jadi PKG PJOK kelas 2 angkatan 1 dari Kalimantan Timur, tindak lanjut, ini foto belum saya upload karena belum selesai ya. Langkah pertama adalah foto bersama dengan kepala sekolah. Saya belum pernah ketemu kepala sekolahnya karena saya juga sibuk, kepala sekolah juga sibuk. Insya Allah saya akan hari ini saya berfoto bersama. Yang kedua, ini adalah foto saya bersama teman sejawat saya tadi di ruang guru. Ya. Saya berfoto bersama. Langkah ketiga adalah foto saya bersama teman anak didik pada pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan peserta tadi. Itu sosialisasi program kepada peserta didik. Tujuan program ini Bapak Ibu sekalian itu program umum, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani di SD 005 Sambutan melalui aktivitas irama secara berkelanjutan. Karena kita selama ini kita tidak pernah bisa melaksanakan senam karena terbentur oleh keadaan di sekolah kita, karena sekolah kita sedang ada pembangunan. Yang kedua adalah menumbuhkan minat dan kesadaran murid akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia kalau ingin sehat, kita harus menjaga kebugaran tubuh kita. Apa itu kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh, ciri-ciri orang yang bugar apabila dia melaksanakan, apa dia naik gunung, dia tidak ngos-ngosan, dia tidak merasa capek, itu namanya bugar. Tetapi apabila naik gunung dia ngos-ngosan, itu tidak bugar. Ya? Itu ciri-ciri orang yang tidak bugar. Ya? Jadi bugar itu adalah apabila dia melakukan aktivitas fisik dan tidak merasa lelah, itu adalah bugar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, kemampuan kerjasama murid dan menciptakan koreografi. Nah biasanya nih guru olahraga yang namanya Bu Rostina, itu biasanya ada koreografinya yang disampaikan ke murid-muridnya sebelum dan sesudah melakukan senam irama. Tujuan khusus itu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan dan keseimbangan murid. Itu tujuan daripada senam irama ya. Pendidikan berkelanjutan, pendidikan yang mewariskan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang sesuai dengan perkembangan masa kini. Kedua, mengembangkan pembelajaran yang dibutuhkan pada saat ini dan masa depan. Tiga, memilih pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan masa dan konseptual sebagai kontrol sosial. Nah, apa yang ingin dicapai? Langkah apa dan hasil apa yang diharapkan untuk setiap tujuan? Yaitu memupuk kerjasama dan gotong royong, adanya kolaborasi antara murid dan guru dan murid. Biasanya kita di sini itu dipaksa senam baru mau. Nanti kejar-kejaran, ayo kamu senam. Belum tentu dia mau. Yang kedua adanya kolaborasi antara murid, artinya antara murid dengan murid belajar bersama. Itu biasa saya lihat di ruangan kelas-kelas kalau sudah istirahat. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas murid, menciptakan koreografi terhadap aktivitas fisik. Saya bisa jelaskan tadi, murid memanfaatkan ruang.
beraktivitas. Biasanya di ruang-ruang itu anak-anak itu sering melakukan koreografi pada senam irama, ya. Itu sering dilakukan. Murid menyampaikan pendapat atau menentukan pilihannya, adanya rasa tanggung jawab terhadap dirinya untuk beraktivitas. Pertanyaan Bapak Ibu yang sering, pertanyaan yang tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu fasilitas, lapangan, olahraga atau halaman sekolah, alat elektronik, speaker, LCD, proyektor, laptop, dan wifi. Ini semua yang kita miliki. Hanya sarananya, lapangannya yang kurang memadai untuk kita laksanakan. Sumber daya manusia, guru olahraga sudah cukup 2. Bu Rustina saya rasa sudah menguasai yang namanya senam irama, karena dia sering mengajari senam irama kepada murid-muridnya. Anggaran, dana bos ada, kalau tidak ada speaker, kita beli speaker. Kalau tidak ada mastras, kita beli mastras. Itu karena biasa juga ada dana pribadi. Keadaan evaluasi, kriteria keberhasilan. Program ini dilakukan berhasil apabila tujuan kegiatan tercapai dengan baik sesuai dengan indikator yang telah kita rencanakan di awal. Metode evaluasi. Evaluasi program ini dilaksanakan secara keseluruhan terhadap pra-kegiatan, proses kegiatan, dan akhir kegiatan yang meliputi peningkatan kebugaran jasmani. Dalam hal ini kita tes kebugarannya apakah sehat atau tidak. Sering puskesmas datang tes kebugaran kita, seperti itu maksudnya. Partisipasi murid dalam kegiatan senam irama diobservasi, ya. Kualitas koreografi yang dihasilkan, kemampuan murid dalam kerja sama. Sekarang rencana evaluasi. Kriteria keberhasilan. Program ini dilakukan berhasil apabila tujuan tercapai dengan baik sesuai dengan kemungkinan tantangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kurangnya motivasi murid. Seperti yang saya katakan tadi, kurang motivasi murid atas kegiatan senam ini. Solusinya adalah membuat kegiatan lebih menarik, bervariasi, memberikan penghargaan. Artinya di sini membuat kegiatan lebih menarik adalah jangan itu-itu saja yang kita lakukan senamnya. Harusnya ada senam-senam lain. Dan tetapi selama ini di sekolah sudah ada beberapa yang kita lakukan bukan senam itu saja, tetapi ada 3 senam yang sering kita lakukan. Baik itu pocok-pocok, itu juga senam, ya. Jadwal kegiatan ini padat. Solusi, menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan di sekolah lainnya dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan latihan di rumah. Kurangnya dukungan orang tua. Orang tua itu kadang juga tidak mendukung anaknya untuk melakukan senam. Kalau anaknya bilang malas mak saya turun, langsung tidak usah kena, nanti kamu sakit. Seperti itu kita, ya. Solusinya melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya aktivitas murid bagi anak dan melibatkan orang tua di dalam kegiatan senam irama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maafkan karena ini adalah tugas saya dan harus saya sampaikan dengan teman sejawat saya di mana saya harus ngajar, ya. Sekali lagi lebih kurangnya saya maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.